Hello students, how are you feeling today? Are you fine? I hope that. We meet again in my class with me, Ma'am Tere. In my class now, I want to give you mid-semester test review. Join us, but don't forget you like and subscribe. Learning is fun. Learning is easy. Let's learn English. Good afternoon teman setia dan anak-anak hebat di rumah. Kalian sedang mendengarkan Radio Suara Salatiga dengan host kesayangan kalian. Ada Ibu Teresia Retno Widayasih dari SMP Negeri 6 Salatiga dan bersama Ibu Pratiwi Pamulasi dari SMP Negeri 1 Salatiga. Dan kalian sedang tune in di program Bebas. Belajar bersama Radio Suara Salatiga 99.9 FM. Okay, how are you feeling today? Are you fine? Gimana kabarnya Ibu Pratiwi? Luar biasa, Bu ya? Apa Miss aja ya? Oh, siap. Luar biasa, Mem. Senang sekali hari ini bisa hadir bersama dengan Bu Tere, bersama teman-teman setia Radio Suara Salatiga. Iya. Bagaimana kabar teman setia di rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, Iya. memakai masker saat harus keluar rumah, serta cuci tangan dan dengan sabun dan air yang mengalir. Iya, nah pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi kelas 7, 8, dan 9 untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS. Betul sekali, Mem. Selain itu, kita juga akan berbagi tips and tricks supaya teman setia siswa SMP khususnya Iya. akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal PTS. Iya, sebelum kita mulai mereview materi-materi dan sharing tips dan tricks supaya kita lebih semangat Oke. dalam mengikuti bebas pada sore hari ini. Nah, listen to a song, ada sebuah tembang, ada sebuah lagu, High Hopes by Panic at the Disco. Oke, di segmen ini kita akan mereview materi kelas 7 dulu ya, Miss Tiwi ya. Ya. Apa saja ini materinya untuk di kelas 7? Oke, materi kelas 7 adalah chapter 1 dan 2 dari buku When English Rings a Bell. Chapter 1 berjudul Good Morning, How Are You? Di chapter ini membahas ungkapan atau expression yang bisa kita gunakan untuk greeting, leave taking, thanking, dan apologizing. Oke, nah bisa dijelaskan dengan detail. Nanti anak-anak pada bingung itu apa saja gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya, Iya, Mem. oke. Di chapter 1 ada 4 materi yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama greeting, itu ungkapan untuk kita menyapa orang lain. Oke. Ada 2 hal di sini, yaitu misalnya good morning, good afternoon, kemudian good evening. Ada juga ungkapan-ungkapan untuk menanyakan kabar. Seperti tadi ya, pada waktu kita mengawali tadi kan kita karena ada di sore hari kita menyapanya dengan memberikan greeting atau salam good afternoon Iya, gitu ya. betul sekali, Mem. Dan tadi juga sempat menanyakan kabar, how are you feeling today? Gitu Ya. kan menanyakan kabar ya. Oke. Betul sekali. Nah, sekarang kalau leave taking itu maksudnya gimana, Miss itu? Oke, jadi ada berjumpa, kemudian menyapa dan menanyakan kabar. Iya, Ada saatnya berpisah juga. Iya. Leave taking ini adalah ungkapan saat kita akan berpamitan kepada orang lain. Iya. Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai misalnya seperti goodbye, bye, see you later, atau good night. Oh, berarti nanti kalau kita mau berpisah kita goodbye gitu ya. Iya, betul Nah, sekali. kadang-kadang sekarang tuh anak-anak bingung kalau kita ketemunya di malam hari. Itu kan bingung mau menyapa dengan greeting bagaimana. Nah, kadang kan ada 2 itu. Ada good evening dan ada good night. Beda Ya. kan itu? Betul sekali, ada perbedaannya nih, Iya. Mem. Jadi, kalau saya kemudian bertemu dengan Mem Tere misalnya di jalan jam 8 malam, Ya. saya akan bilang good evening, Mem. Tapi kemudian misalnya saya di rumah akan pergi tidur nih. Ya. Kemudian saya bilang ke orang tua saya good night.
Oh gitu. Berarti Iya. kalau saya ketemu Ica misalnya di jalan, saya nggak boleh ya bilang good night gitu. Nanti Ica bubuk ya. Jangan nanti bubuk di jalan. Di pinggir jalan nggak apa-apa. Oke, siap. Perlu diperhatikan ini ya. Mau Nah. so sweet sama pacarnya jadi nggak jadi ya. Nah, terus kalau sekarang thanking dan apologizing, nah itu bagaimana? Itu materi tentang apa itu? Oke, thanking itu artinya kan berterima kasih. Jadi saat kita ingin mengucapkan terima kasih kepada orang lain, bisa pakai ekspresi thank you, thanks, atau thank you very much. Oke. Kemudian apologizing itu dipakai saat kita misalnya melakukan kesalahan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman dan kita ingin meminta maaf. Contoh ekspresinya, misalnya tadi ternyata saya datang terlambat nih Mem ke sini. Kemudian saya bilang sama Bu Tere nih, I'm sorry I'm late. Berarti saya minta maaf saya terlambat begitu ya. Oke. Kemudian I'm sorry I forgot to bring your book, misalnya kepada teman, atau I'm sorry I cannot come to class. Seperti itu. Oke, berarti itu di chapter 1. Iya, chapter 1. Sekarang kita ke chapter 2 untuk kelas 7. Nah, itu materinya tentang Oke, di chapter 2 itu judulnya This is Me. Kayaknya udah ada gambaran nih tentang judul chapternya ya. Jadi This is Me ini tentang bagaimana memperkenalkan diri dan cara untuk kita menanyakan informasi tentang seperti nama, kemudian alamat kepada orang lain. Iya. Jadi misalnya nih, saya ingin memperkenalkan diri saya nih. Ya, Nah, ya. Kemudian saya bisa mengatakan, Hello, my name is Pratiwi. I'm from Salatiga. I live in Salatiga. Oh gitu. Itu kalau pas perkenalan ya, memperkenalkan diri dengan hello, my name is begitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau untuk menanyakan nama dan alamat orang lain. Oke, misalnya saya pertama kali bertemu dengan Bu Tere nih. Saya penasaran gitu, pengen kenalan kan. Nah, kemudian saya bisa mengatakan, What is your name? Kemudian, Where are you from? Where do you live? Oh gitu. Jadi misalnya saya ketemu sama Ica misalnya gitu ya. Oke. Saya akan tanya, Iya. What is your name? Terus? My name is Ica. Nah, seperti itu ya, betul Oh, ya. nice. Ya. Nah, kemudian kalau saya kemudian saya lanjut untuk bertanya ke Ica, Where Oke. are you from? Gitu, Icanya jawabnya I I'm live in. from? Oh, I'm from ya. Oh iya, I'm from Karangtengah. oh, Karangtengah. Oke. Terus bisa juga Where do you live? Berarti kan Icanya jawab I live in Karangtengah. Karangtengah. Oke. I'm from bisa, I live in bisa ya. Iya, Oke. oke. Siap. Nah, itu tadi ya, sudah ya, paham ya untuk teman setia dan anak-anak di rumah. Kemudian kalau di alamat itu kan pasti mungkin Ica juga pernah menemui di alamat itu ada in, ada on, Yes. ada at. Betul Nah, itu sekali. kan pasti berbeda kan? Nah, Iya. penempatannya berbeda kan? Bisa menerangkan dengan jelas apa itu penggunaan untuk in, on, dan at. Oke, menarik ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada in. In itu digunakan untuk menyebutkan wilayah yang luas, seperti misalnya kota atau negara. Seperti Ica tadi, I live in Karangtengah begitu ya? Iya, Nah. boleh. Tidak spesifik. Nah, Misalnya I live in Salatiga. Salatiga. Sebagai sebuah kota pakainya in. Terus? Kemudian on itu digunakan untuk menyebutkan nama jalan. Oke. Contohnya, misalnya saya tinggal di sini nih. Kemudian saya bilang I live on Jalan Pemuda. Oh, itu kata ada jalannya. Oke. Kemudian at yang terakhir ini Mm-mm. saat informasinya sangat spesifik. Oke. Jadi ada nama jalan, ada nomornya. Misalnya I live at 25 Jalan Kenanga. Oh. Di situ ada Itu nomornya. Oh gitu, berarti kalau in itu hanya menyebutkan kotanya Secara gitu ya. general. Nah, kalau on itu Lebih Eh, spesifik ke jalan. jalan, at itu berarti ada nomornya. Iya, sangat Lebih spesifik. lengkap. Oke, nah semakin jelas ya. Nah, thanks for the review, Miss. Oke, dan sekarang kita tadi kelas 7 ya.
Nah, sekarang kita ke mereview materi kelas 8. Nah, Betul sekali. materinya apa saja nih, Miss? Oke, halo pendengar setia yang kelas 8, inilah saatnya. Jeng, 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 jeng. Untuk kelas 8 ada 2 chapter yang akan kita review. Chapter 1 dan 2 dari buku When English Rings a Bell. Chapter 1 berjudul It's English Time, membahas tentang expression of getting attention, expression of checking understanding, kemudian ada expression of showing appreciation, dan yang terakhir expression of giving opinion. Yap. Kita bahas satu persatu ya. Expression of getting attention atau ungkapan untuk menarik perhatian. Ya. Oke, misalnya Bu Tere mau ngomong di depan kelas, kemudian mau menarik perhatian siswa nih, siswa ribut sendiri. Nah, ekspresi yang dipakai bisa dengan mengatakan attention please. Oke, biar Kemudian, anak memperhatikan ya itu ya. Ya, contoh yang lainnya, may I have your attention? Excuse me? Hey, atau cukup dengan memanggil nama, sebenarnya juga bisa. Mungkin anak itu pas tidak memperhatikan, saya panggil namanya gitu ya. Seperti misalnya Ica, saya ajak ngomong tidak memperhatikan, saya langsung nanya, Hai Ica. Iya. Oke, sedangkan untuk checking understanding atau saat kita misalnya setelah kita menerangkan sesuatu, kemudian kita ingin ngecek nih, teman kita tuh paham nggak sih sama apa yang kita obrolkan tadi? Nah, ekspresinya itu bisa dengan do you understand? Do you know what I mean? Atau do you follow me? Seperti itu. Tadi kan sudah bertanya nih, bertanya paham nggak sih kamu? Gitu. Nah, sekarang menjawabnya ya. Kalau responnya. Iya, responnya. Kalau paham bisa mengatakan dengan I get your point. Berarti tahu ya. Atau I know what you mean. Sebaliknya, kalau misalnya nggak paham, perlu dijelaskan lagi, bisa mengatakan dengan I'm still confused, atau I do not follow you, berarti, atau I don't get it. Berarti nggak mengerti ya itu ya. Mungkin nanti temannya atau gurunya itu bisa menerangkan kembali gitu betul. ya. Nah, sekarang tadi sudah ada 2 itu, tadi kan ada 4. Nah, sekarang yang 2 itu adalah expression of showing appreciation dan giving opinion. Nah, itu bagaimana? Oke, showing appreciation ini kita pakai saat kita ingin memuji, memberikan pujian kepada orang lain. Misalnya sudah melakukan sesuatu yang bagus, yang baik, bisa bilang dengan good job, excellent. Atau misalnya your handwriting is clear and beautiful, your story is interesting. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah saya diberi good job gitu, berarti saya meresponnya. Oke, misalnya saya muridnya Bu Tere nih, terus Bu Tere bilang good job, Miss Tiwi, terus saya bilang thank you ma'am. Oh, jawabnya begitu. Gitu, good job Ica. Thank you ma'am. Excellent. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah asking and giving opinion. Jadi bertanya ataupun memberikan opini. Misalnya nih, kita sedang membahas tentang online learning. Kemudian kita bisa bertanya ke orang lain, what do you think about online learning? Atau what's your opinion about online learning? Atau do you think online learning is good for students? Nah, itu bertanya. Iya. Kemudian kalau menjawab itu, atau misalnya mau menunjukkan opininya seperti apa, itu bisa dengan menggunakan I think atau in my opinion. Misalnya dalam kalimat nih ya ma'am, I think online learning is fun and challenging. Atau in my opinion, online learning is good for students. Atau misalnya ternyata pendapatnya berbeda, bisa mengatakan I don't think online learning is a correct choice for teachers and students. Oh gitu ya, berarti menjawabnya, meresponnya dengan cara seperti itu. Nah, itu chapter 1 ya. Sudah paham ya untuk teman setia dan anak-anak hebat di rumah. Sekarang kita ke chapter 2. Nah, gimana Miss untuk chapter 2? Lanjut ya. Jadi chapter 2 di kelas 8 itu berjudul We Can Do It and We Will Do It. Chapter ini membahas tentang bagaimana menyatakan kemampuan menggunakan can
serta menyatakan rencana yang akan dilakukan di masa depan, juga kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan will. Will. Okay. Can and will. Nah, pertama untuk menyatakan kemampuan atau ability, Ya. kita menggunakan can, Can. yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa. Bisa. Misalnya, birds can fly. Berarti burung itu dapat atau bisa terbang. Iya. Oke. Kemudian I can run fast. Apa jadinya aja? Saya bisa lari dengan cepat. Iya, sip. Good job. Good job. Kemudian Terus? contoh yang lain bisa she can sing beautifully atau they can play guitar well. Nah, untuk menyatakan ketidakmampuan, misalnya tidak bisa melakukan sesuatu, itu tinggal ditambah not saja. Jadi can jadi cannot atau can't. Contohnya nih, fish cannot fly. Kemudian ada I cannot climb a tree. Kemudian juga bisa they cannot swim. Oke, ya. Nah, itu tinggal nambahin not ya pada can-nya ya. Iya. Nah, terus kalau untuk bertanyanya? Oke, misalnya saya ingin bertanya nih ke Bu Tere, can you swim, ma'am? Yes, I can. Nah, gitu ya. Iya Oke. gitu. Jadi tinggal dipindah ke depan kan ya. Can you swim? Can he jump? Misalnya. Can you sing a song, Ica? Yes, little. Itu salah ya. Salah itu ya. Saya Benernya ditiru ya yes sama aja. sih. Yes, I can. Iya. Oke. Bisa dong. Iya. Ya, Iya. sekali tempo cuk ya nggak apa-apa ya. Biar ini loh adik-adik gak apa namanya sepanang mendengarkan gitu kan. Kan gitu kan. Kayak mau ulangan beneran ya. Iya gitu. Nah, sekarang kalau will. Jadi will atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan akan, itu digunakan untuk menyatakan tentang kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi sekarang belum dilakukan, tapi nanti akan dilakukan. Misalnya hari ini, saat ini, jam ini, pendengar setia sedang mendengarkan radio. Ya. Tapi nanti malam mau mengerjakan PR misalnya. Karena ada tugas dari kita gitu ya. Benar Oke. sekali. Bisa mengatakan dengan I will do my homework tonight. Gitu. Contoh yang lain, she will come to my house tomorrow. Kemudian they will paint their house next week. Gitu. Oke. Kelihatannya kalau will itu bisa juga itu will yang untuk akan ya, berarti kan untuk yang akan datang begitu ya. Betul. Tetapi kalau saya sering juga mendengar atau tahu will-nya itu willingness. Oh ya, betul sekali. Jadi will juga bisa dipakai untuk mengungkapkan willingness atau saat kita rela atau bersedia melakukan sesuatu. Nah, contohnya nih dalam kalimat misalnya, my brother is a kind person. He will always help me if I need something. Oke. Atau misalnya saya pergi sendirian, kemudian saya ngajak Ica. Yap. Will you accompany me to go to Ramayana store? Oh, yes. Sangat gila ya. Menunjukkan kesenangan. Jawabnya jangan yes, gitu jangan ya. Yes. Dari tone-nya ini pasti sama dia. Oke. Nah, itu tadi untuk berarti will itu bisa juga negatif ya? Betul. Bisa dibuat negatif ya? Iya, misalnya kalau untuk yang kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, I will not come to her party next week. Atau she will not go with her friends tonight. Oke, berarti tinggal nambahin not saja juga Betul ya pada sekali. will ya. Oke. Nah, menarik sekali. Oke, materi kelas 9 yang akan kita review adalah chapter 1 dan 2 dari buku Think Globally, Act Locally. Nah, chapter pertama itu berjudul Congratulations. Di chapter ini kita belajar tentang ungkapan untuk memberikan selamat dan ungkapan harapan atau doa kepada orang lain. Untuk mengucapkan selamat, kita bisa menggunakan congratulations. Kemudian congratulations on your success.
congratulations on winning the competition. Atau misalnya nih ya, Bu Tere nih besok ulang tahun, saya bilang happy birthday. Nah, itu sudah congratulations. Iya, Oke. betul sekali. Selanjutnya untuk harapan atau doa, kita bisa menggunakan wish you all the best. Kemudian I hope you will be successful. Atau kalau ada teman yang sakit, kemudian kita bisa mengatakan get well soon. Nah, ini yang Kenapa, menarik ini. Karena anak-anak itu kadang nggak tahu itu GWS, ya. Oh, oke. GWS pasti gitu. Kalau ditanya itu apa GWS? Semoga lekas sembuh, mem. Nah, itu kepanjangan dari apa? Yo pokoknya semoga lekas sembuh. Padahal GWS itu get well soon. Nah, sudah ya, tahu ya. Nah, di rumah. Jadi kalau ditanya GWS itu adalah kepanjangan dari get well soon. Iya. Oke. Jadi jangan pokoknya. Pokoknya GWS nah. Nah, sekarang ke chapter 2, Miss. Oke, chapter 2 kelas 9 berjudul Let's Live a Healthy Life. Pertama itu membahas tentang bagaimana kita menyatakan tujuan saat melakukan suatu tindakan, tujuan kita. Yang kedua, menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal. Ya, bisa dijelaskan itu. Oke. Yang pertama, saat menyatakan tujuan tentang kita melakukan tindakan, kemudian tujuannya apa, itu bisa menggunakan 3 conjunction nih. Yang pertama, so that, in order to, dan juga to. Dan itu artinya supaya. Betul, Ya, ketiganya itu supaya. artinya supaya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan ada 3 itu, berarti kan beda kan untuk penggunaannya otomatis meskipun artinya itu supaya. Betul. Nah, sekarang bisa dijelaskan bagaimana bedanya so that, in order to, dan to. Oke, jadi so that itu diikuti oleh subjek. Contohnya ya, I take some rest so that I can have a fresh mind. Aku istirahat supaya pikiranku lebih jernih, lebih segar, gitu. Kemudian, you need to drink a lot of water so that you will be healthier. Jadi kamu tuh minum air yang banyak dong, ya, supaya kamu lebih sehat, gitu. Nah, kalau in order to dan to? Ya, in order to dan to itu diikuti langsung oleh verb atau kata kerja dasar atau infinitive. Oke, contohnya. Contohnya nih, we can swim in order to have strong muscle. Kemudian, we should eat enough vegetable and fruit to be healthy. Atau bisa juga misalnya di kelas kotor nih, lantainya misalnya. Kita bisa bilang, we should sweep the floor to have a clean classroom. Oke, berarti kesimpulannya kalau in order to itu harus menggunakan subjek. Betul. Baru verb. Iya. So that. Iya, So that itu harus diikuti subjek baru verb. Verbnya. Kalau in order to atau to itu berarti tanpa subjek ya. Iya. Berarti langsung ke kata kerja atau infinitive tadi. Betul Oke. sekali. Nah, sekarang kalau menyatakan setuju dan tidak setuju itu kan pasti pakai I agree. Betul. Ya. Atau kalau tidak setuju kan berarti I disagree, gitu kan? Iya, tepat sekali. Oke, bisa dijelaskan itu. Oke, jadi lebih betul, detail Ma'am. lagi, ya. Bisa pakai agree atau I disagree. Jadi untuk setuju dengan sesuatu, misalnya nih saya punya statement nih ya, Mobile Legend is a cool game, misalnya. Kan anak-anak sekarang mainnya online terus kan, kuotanya dibeliin papa mama. Bukan buat online belajar, Iya. buat main Mobile Legends. Misalnya statement saya adalah Mobile Legends is a cool game, misalnya gitu. Kemudian kalau saya setuju, Berarti I agree. I think it's a good idea. Atau I agree with you. ya, kalau tidak setuju, Iya, kalau misalnya nggak setuju, enggak kok Mobile Legends tuh biasa aja deh kayaknya, nggak sebagus itu, bisa mengatakan I disagree. Atau I don't think so. I don't agree with you. Atau I'm afraid I disagree. Oke, itu ya kalau untuk setuju dan tidak setuju tadi ya. Oke, thanks for the review, Miss.
Iya, dan tadi itu kan kita sudah mereview ya untuk kelas 7, 8, 9. Iya, Nah, Mem. sekarang kita akan beri tips dan triks untuk mereka akan menghadapi PTS. Ya. Jadi minggu lalu kan kita sudah sedikit memberikan tips and trick. Ya. Jadi saatnya kita ingat-ingat lagi nih, Mem. Iya, nah kita ingat kembali ya. Yang pertama itu pelajari kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu apa toh? Nah, cakupan materi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, biasanya sebelum PTS itu atau tes-tes yang lainnya itu kan kita pasti diberi kisi-kisi oleh guru itu untuk kita pelajari. Iya, kadang tuh siswa nggak sabar ya, Mem. Mm-mm. Mem, kisi-kisinya, Iya. gitu kan. Setuju, Mem, dengan tipsnya. Jadi dengan mempelajari kisi-kisi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kita bisa lebih fokus dan terarah nanti belajarnya. Iya, dan selanjutnya selain mempelajari kisi-kisi, kita juga bisa membaca kembali catatan kita tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, selain itu ada tips lagi nggak nih, Mem? Ada tips yang ketiga itu perbanyak mengerjakan soal latihan. Nah, ini. Jadi teman setia bisa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru agar lebih terbiasa untuk Iya. menghadapi soal. Iya, betul. Bisa juga soal latihan itu bisa dicari di buku atau di internet, ya kan? Iya, sekarang kan sudah internet itu pasti anak-anak sudah terbiasa untuk mencari. Iya. Ya. Dan kita juga bisa mencari referensi soal-soal PTS yang tahun-tahun kemarin. Oke. Itu kan pasti biasanya itu hampir mirip-mirip begitu ya. Jadi mereka akan paham kira-kira bentuk soalnya yang akan dipelajari itu seperti apa. Biasanya setipe tapi kemudian teksnya diganti, Iya, gitu ya, Mem, betul ya? sekali. Oke. Kemudian mengerjakan soal bahasa Inggris itu susah-susah gampang. Betul, Mm-mm. setuju. Dibutuhkan ketelitian dalam membaca dan memahami setiap kata dan kalimat yang ada pada soal. That's right, Mem. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita familiar dengan kosakata yang sering muncul terkait dengan materi yang kita pelajari. Iya, jadi kalau banyak latihan, banyak membaca soal itu akan semakin paham, akan semakin memahami kosakata itu sendiri kan. Iya. Nah, tips dan triks itu semoga aja sangat berguna ya. Pasti berguna lah untuk teman setia dan anak-anak yang sekarang mungkin ada sekolah yang sudah PTS. Betul. Atau mungkin masih minggu depan untuk PTS-nya kan Iya. gitu. Nah, akan bermanfaat sekali kita mereviewnya hal itu. Sebagai bekal ya. Iya.